Oke, shalom teman-teman remaja Gereja Kalam Kudus. Perkenalkan, saya Evangelis Antonius. Senang sekali hari ini bisa melayani teman-teman semua. Kiranya pagi hari ini kita boleh sama-sama diberkati Tuhan, dan kita boleh semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sama-sama pagi hari ini mau menyembah Tuhan, mau memuji nama Tuhan, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam saat teduh kita. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 105, 50 ayat yang ke-1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam pujian dan penyembahan kami boleh semakin menikmati kebaikan Tuhan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami percaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan teman-teman semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Amin. Teman-teman, sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan.
Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita teman-teman. Sehingga hari ini Tuhan terus memelihara kita, menolong kita, memberikan sukacita pagi hari ini. Dan semangat yang baru untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh sama-sama diberikan kesehatan dan kekuatan. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk lebih semangat lagi. Meskipun masih pagi, kita percaya bahwa di dalam pujian kita ada kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan maksudku. One. Siapkan hati dan pikiran kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar sesuatu di dalam kehidupan kita yang cuma sekali ini. Tidak mengenal usia kita berapa. Saya tahu setiap kita masih remaja, tetapi biarlah Tuhan boleh memakai setiap kehidupan kita menjadi berkat buat sesama, menjadi orang-orang yang boleh care dengan orang lain, melayani Tuhan dan sesama. Itu yang Tuhan inginkan di dalam panggilan kehidupan kita. Yang hidup ini cuma hanya sekali, jangan sia-siakan. Teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih dalam menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita. Kita angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan
Jagaku selalu agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, shalom, selamat pagi teman-teman remaja di tempat ini di Gereja Kalam Kudus. Perkenalkan, nama saya Evangelis Antonius. Teman-teman bisa manggil saya Conto Antonius. Dan kita hari ini mau sama-sama memulai ya. Ini adalah sebuah kesempatan yang baik. Kita mau bekerja sama, kita mau bersinergi, kita mau memuliakan Tuhan bersama. Ayo teman-teman, di hidup kita yang cuma sekali ini jangan disia-siakan, tapi percaya bahwa kita bisa jadi berkat dan dampak bagi banyak orang. Teman-teman, saya berdoa untuk kita bisa bekerja sama, bersinergi, dan berjalan melayani Tuhan. Kita sama-sama mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan hari ini saya punya tema yaitu YOLO, yaitu You Only Live Once. Ya kan teman-teman? Pasti nggak asing dong dengan kalimat ini, YOLO, You Only Live Once. Bagaimana setiap kita bisa memaknai kehidupan kita yang hanya sekali ini, teman-teman. Yo teman-teman, kita mau belajar, kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 2 ayat 20 bagian A. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Gadgetnya boleh dibuka juga teman-teman, yang ada Alkitabnya ya tentunya. Oke, Galatia 2 ayat 20 bagian A. Ya, sudah menemukan? Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 2 ayat 20 bagian A. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, kebenaran firman Tuhan. So teman-teman, YOLO adalah singkatan dari apa? You only live once. Tentunya setiap kita sudah tahu ya, kalimat ini mengacu pada hidup yang harus dinikmati. Kesannya bahwa kita harus nikmati hidup yang cuma sekali ini. Kita sepuas-puasnya menikmati apa yang ada di dunia ini. So teman-teman, memang kita percaya bahwa hidup manusia hanya sekali saja. Dan ada begitu banyak kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menikmati banyak hal di dunia ini. Tapi setiap kita harus menyadari siapa identitas kita di dalam Kristus. Kita anak-anak terang, kita anak-anak Tuhan. Dan kita harus tahu bagaimana kita menyikapi YOLO ini. Ya teman-teman. Nah, YOLO ini kalimat yang seakan-akan menjadi sebuah spirit buat kita, generasi zaman now, generasi Z seperti adik-adik semua, dan termasuk saya yang milenial, teman-teman. Kata YOLO nggak asing, YOLO menjadi sebuah semangat dan spirit kita di era sekarang. Bahkan lagunya BTS kita tahu ya, yang YOLO, 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 ya itulah, whatever lah ya. Pokoknya seperti itulah teman-teman. Dan kita mau belajar bagaimana kita menyikapi YOLO. Ada
dua pengertian ya di dalam YOLO ini. Ada yang memaknainya dengan konotasi yang negatif. Karena kata YOLO ini seringkali disalah mengerti ya. Yaitu sebagai apa? Kalau negatif sebagai apa? Yaitu sebagai pembenaran untuk dapat melakukan hal ini, hal itu yang tidak semestinya. Kalau kayak saya ulangi buat kita semua ya teman-teman, konotasi negatif ya. Kalau YOLO dijadikan konotasi negatif, yaitu sebagai pembenaran untuk dapat melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Ya udah, gue hidup cuma sekali, gue nikmatin aja. Ya kan, gue hidup cuma sekali, terserah orang mau ngomong apa, yang penting gue happy, gue seneng, bodoh amat dengan orang lain, gitu ya. Kalau itu negatif. Kalau yang positif ada juga ya, yaitu menjadi sebuah perenungan tentunya buat setiap kita, generasi muda, generasi zaman now, generasi saya dan teman-teman yang usianya nggak beda jauh gitu ya. Bercanda teman-teman ya. Apa yang harus menjadi sebuah pertanyaan gini, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita yang hanya cuma sekali ini? Apa ya kira-kira ya teman-teman ya? Apa yang harus saya lakukan dalam hidup kita yang hanya sekali ini? Ya teman-teman boleh pakai bahasa sederhana kalian lah ya. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini sudah pasti kita ingin menikmati hidup yang kita jalani. Ya teman-teman, setiap orang, setiap teman-teman semua pasti kepengin banget menikmati hidup yang dipercayakan Tuhan hari ini. Nah teman-teman, kita akan lebih dalam lagi melihat fakta yang terjadi dalam kehidupan setiap manusia nih teman-teman nih. Karena setiap orang punya mindset ya. Setiap orang memiliki mindset dan cara yang berbeda dalam menikmati hidup. Setuju nggak teman-teman? Setuju dong ya. Karena setiap orang punya mindset dan caranya sendiri untuk menikmati hidup gitu. Ya yang pertama gini, ada yang berpikir bahwa hidup ini hanya dijalani satu kali. Hidup kan cuma sekali ya. Oleh karena itu kita wajib untuk menikmati dan menjalaninya dengan sekehendak hati kita. Waduh, suka-suka gua maksudnya kayak gitu. Suka-sukanya saya gitu. Itu fakta yang pertama kalau kita menyikapi hidup yang cuma sekali ini. Ya, sekali lagi manusia punya mindset dan caranya masing-masing untuk menikmati kehidupan. Begitu juga teman-teman dan adik-adik semua. Yang kedua, ada orang yang mengisi hidupnya dengan berpesta. Mungkin ya have fun lah, menikmati berbagai macam acara dan segala macam. Ya kalau sekarang susah ya, apalagi PPKM di Siantar gitu ya, teman-teman. Ya, atau mungkin yang lebih dalam lagi mulai menikmati hal-hal yang seperti rokok, seperti minum-minuman kayak gitu ya. Atau dia mengisi dengan bekerja keras. Ada orang yang mengisi hidup yang cuma sekali ini dengan bekerja keras. Kalau bahasa gaulnya adalah workaholic. Ya kerja terus, nggak ingat waktu, kerja terus, cari cuan terus ya kan. Yang penting untung, yang penting dia bisa jaya dan makmur kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, ada fakta yang demikian juga. Ada pula yang mengisi hidup ini dengan makan apa aja ya, apa aja ya yang dia mau, atau bahkan ada hanya membiarkan hidup ini dengan tidak melakukan apa-apa. Kalau bahasa sederhananya gini ya, just let it flow lah, gitu ya. Gue jalanin aja, ngalir, nikmatin aja bro gitu, nikmatin aja sis gitu ya. Santuy, kalau bahasa kita sekarang santuy aja lah gitu ya. Biarkan hidup ini mengalir apa adanya. Kalau bahasa anak indie, biarkan semesta mendukung kita. Cia elah gitu ya teman-teman ya. Oke. Inilah fakta yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang. Karena ingat kembali teman-teman, setiap kita punya mindset dan caranya sendiri untuk menikmati kehidupan ini. Ya. Lalu pertanyaan nih buat kita. Bagaimana dengan kita? Kembali saya tadi ingatkan bahwa status kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, orang-orang yang dipanggil untuk menjadi dampak bagi dunia ini di kesempatan hidup yang cuma sekali ini. Nggak peduli Tuhan, nggak peduli usia kita berapa, seberapapun usia teman-teman semua bisa jadi berkat, bisa jadi dampak. Kalau bahasa kekiniannya adalah menjadi influencer, gitu ya teman-teman ya. Tapi influencernya Tuhan Yesus tentunya. Bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan, anak-anak Kristus di tengah-tengah dunia ini? Galatia 2 ayat 20 tadi di awal kita baca bahwa ini adalah tulisan Rasul Paulus
Yang Paulus mengatakan bahwa namun aku hidup kehidupan Rasul Paulus, tetapi bukan lagi Rasul Paulus sendiri, kedagingannya sendiri, keakuannya sendiri yang hidup, melainkan Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Sejak Rasul Paulus mengenal pribadi Yesus dan bertobat dan mengalami pembaharuan di dalam kehidupannya, dia mengatakan, dia berani statement gini teman-teman, bukan lagi kesenanganku, bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Kristus yang tinggal di dalam aku. Tentang Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kehidupanku, yang menjadi center, menjadi pusat, dan menjadi teladan dalam kehidupanku. Kristus yang aku tampilkan di tengah-tengah dunia ini. So teman-teman, luar biasa loh Rasul Paulus yang mengatakan ini dengan hal yang luar biasa, hal yang dengan kesadarannya tentunya teman-teman, bahwa hidupnya bukan sepenuhnya miliknya lagi, tetapi hidupnya sepenuhnya milik Tuhan. Lagu terakhir tadi, lagu ketiga ya, Tuhan aku mau menyenangkanmu. Begitu juga dengan Rasul Paulus, Tuhan ini aku mau menyenangkan Tuhan melalui kehidupanku. Di hidup yang cuma sekali doang, sekali aja kesempatan ini, aku mau nyenengin Tuhan. Aku mau bikin Tuhan bangga. Aku pengen Kristus menjadi Kristus kecil di tengah-tengah dunia ini. Wow, luar biasa banget gitu ya teman-teman. Rasul Paulus dengan sadar sepenuhnya mengatakan bahwa hidupnya bukan sepenuhnya miliknya, tetapi sepenuhnya milik Tuhan Yesus Kristus. Karena dia menjadi pusat dan senter dalam kehidupannya. Hal ini sangat menarik teman-teman. Kenapa? Ketika kita menyadari hidup kita cuma sekali ya. Karena gini, di dalam kekristenan kita tahu bahwa setiap orang percaya menjalani hidupnya hanya satu kali di tengah-tengah dunia ini. Saya ulang teman-teman. Orang Kristen percaya bahwa hidup kita cuma sekali. Setelah hidup yang Tuhan percayakan hari ini, kita akan pass away, kita akan selesai, kita akan finish, kita akan meninggal, gitu ya teman-teman. Kenapa? Hal ini ditegaskan oleh apa? Oleh Alkitab, kebenaran firman Tuhan bicara sama kita teman-teman semua. Ya, hidup ini ditegaskan melalui pandangan-pandangan Alkitab. Yang pertama, hidup ini seperti hembusan nafas. Kalau teman-teman nanti buka di dalam Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, bahwa kehidupan kita seperti hembusan nafas. Coba teman-teman bisa praktekkan di rumah, seperti hembusan nafas. Kehidupan kita itu seperti itu, digambarkan. Lalu yang kedua, hidup kita ditegaskan kembali oleh pandangan Alkitab sebagai hidup yang fana, hidup yang sementara, ya, kekekalan nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ditulis di dalam Mazmur 39 ayat yang kelima. Catat teman-teman, Mazmur 39 ayat yang kelima, bahwa hidup kita ini fana, gitu. Lalu yang ketiga, apa? Hidup kita seperti apa? Seperti asap katanya. Mazmur 102 ayat yang keempat bilang bahwa kehidupan kita seperti asap. Ya, teman-teman tahu asap kan? Nanti buka Alkitabnya di dalam Mazmur 102 ayat yang keempat teman-teman. Ada 5 nih, yang keempat teman-teman, bahwa hidup kita seperti rumput. Ya, dikatakan 1 Petrus 1 ayat 24, hidup kita seperti rumput teman-teman. Dan yang terakhir, ini yang saya suka teman-teman, bahwa hidup kita ditegaskan sebagai seperti uap. Dikatakan hidup kita ditegaskan oleh pandangan Alkitab, hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Teman-teman pernah gak bikin kopi atau apapun lah yang pokoknya pakai air panas gitu ya? Kalau teman-teman lihat uap itu, dia kan akan muncul, lalu sepersekian detik dia akan hilang. Nah, hidup kita tuh cuma seperti itu teman-teman. Hidup kita digambarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wow, di hidup kita yang you only live once, yang cuma sekali doang di dalam kehidupan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau ngapain? Tugas kita ngapain? Kita harus bagaimana? Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang gak gampang seperti ini. Apakah aku bisa jadi berkat gak sih? Contoh, oh tentu aja bisa. Media sosial menolong kita. Bagian tuh firman Tuhan melalui media sosial teman-teman.
mulai care dengan teman-teman yang lain yang mulai mungkin gak beribadah dan segala macam. Yuk ikut persekutuan, yuk kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan. Telepon mereka, chatting WA mereka, DM mereka sebagai bentuk care kita. So teman-teman, ketika kita mau jadi berkat di tengah-tengah dunia ini, yang hidup kita sadar bahwa cuma sekali, lakukan segera, jangan tunda. Kasih itu dimulai dari kita, ya, karena kasih itu berasal daripada Yesus yang sudah tinggal di dalam kita. Kitalah jembatannya, gitu teman-teman. Ya, jikalau kita memahami bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali, kita akan terus belajar dan tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Sebagai murid-murid Kristus, ya, sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, kita mau bertanggung jawab. Ini loh adik-adik, nggak peduli berapa usia kita, mau remaja, mau pemuda dan segala macam, termasuk saya sendiri, gitu ya. Hidup kita harus bertanggung jawab. Di dalam apa? Di dalam menggunakan waktu kita, sehingga tidak ada penyesalan di hari esok. Wow, tidak ada penyesalan di hari esok, karena penyesalan selalu datang akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, gitu teman-teman ya. Jangan sampai kita, aduh kenapa waktu aku masih muda, kenapa waktu aku masih remaja, masih kuat, masih strong, gue gak ngelakuin apa-apa gitu. Sayang banget, waktu yang cuma sekali kesempatan ini Tuhan kasih. Come on, teman-teman semua, lakukan yang terbaik. Jadi Kristus-Kristus kecil di tengah-tengah dunia ini. Lewat karya apapun, media sosial kita pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yuk, YOLO, jangan pakai konotasi negatif. Memang kita bisa menikmati apapun di tengah-tengah dunia ini, tetapi ingat, kita sebagai anak Tuhan ada tanggung jawab khusus daripada Tuhan untuk kita jadi berkat dan dampak yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Ya, jangan pernah ada penyesalan di kemudian hari, teman-teman semua. Lalu bagaimana kita hidup selama ini? Sebuah pertanyaan reflektif buat kita, buat adik-adik semua, buat teman-teman semua. Ya, bagaimana hidup kita selama ini? Apakah kita telah melewatinya dengan sukacita? Karena kita telah memuliakan Kristus, kita sudah melayani Tuhan selama ini. Apakah coba tanya sama diri kita sendiri, self talk. Tanya, Tuhan, selama ini aku tuh enjoy gak ngejalanin hidup ini? Karena gue udah ngelakuin yang terbaik buat Tuhan. Gue mau menyenangkan Tuhan. Gue sudah menyenangkan Tuhan. Gitu ya. Teman-teman, ada 3 hal yang perlu kita sadari di hidup yang cuma sekali ini. Ya. Yang pertama, catat baik-baik teman-teman. Hidup cuma sekali, jangan sampai menyesal karena belum jadi berkat dan dampak buat sesama. Di hidup kita yang cuma sekali, ingat, jangan sampai kita menyesal karena belum jadi berkat dan dampak buat banyak orang, buat sesama kita, bahkan untuk keluarga kita. Yuk teman-teman, buktikan bahwa kita bisa jadi dampak dan berkat buat sesama, ya. Dan buktikan bahwa Yesus itu nyata lewat kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, di hidup yang cuma sekali, kita harus menentukan prioritas. Jangan sampai tidak melayani. Melayani itu luas teman-teman. Ketika kamu care dengan orang lain, itu juga sebagai bentuk pelayananmu. Ketika kamu mendoakan orang lain, mendoakan teman-temanmu yang mungkin lagi sakit hari ini, mungkin lagi kekurangan banyak hal, yuk coba care, tunjukkan kasih itu buat teman-teman semua. Yang ketiga teman-teman, di hidup yang cuma sekali, jangan sampai, ini yang penting teman-teman ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah Allah, anugerah Yesus Kristus buat kita dengan tidak bertanggung jawab dengan waktu kita, dengan apapun yang kita konsumsi melalui media sosial kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab kita di hadapan Tuhan juga. Karena itu juga menentukan gaya hidup kita, ya, menentukan gaya hidup kita. Apa yang masuk pasti akan keluar melalui hidup kita. So teman-teman, saya berdoa
di hidup yang cuma sekali ini kita tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang daripada Yesus. Yuk bagiin cintanya Tuhan buat sesama kita. Yuk tunjukkan cintanya Tuhan melalui kehidupan kita. Biar orang lain bisa melihat, wow, begitu besar anugerah yang Yesus berikan buat kita. Come on, kita harus semangat di hidup yang cuma satu kali ini. Ada satu firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ini selalu menolong saya sendiri untuk mengingat kehidupan di dalam masa-masa muda. Ya. Firman Tuhan demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingat teman-teman, pencipta kita di waktu kita masih kecil, saat ini beranjak remaja, pemuda, dewasa, dan akhirnya kita menjadi lansia dan finishing well. Kita selesai di tengah-tengah dunia ini. So teman-teman, ingatlah pencipta kita, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa meninggikan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Orang bisa lihat siapa Yesus, siapa pribadi Yesus yang memimpin kehidupan kita. Roma 11 bilang seperti ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wow, hidup kita diberikan oleh Tuhan. Ya, tentunya kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan di kehidupan yang cuma punya satu kesempatan ini. So teman-teman, biarlah kita sama-sama menyadari bahwa peranan kita sangat penting di tengah-tengah dunia ini. YOLO bukan menjadi sebuah halangan. Oke, kita sama-sama memiliki semangat YOLO hari-hari ini. Tapi ingat, tujuan kita dan tanggung jawab kita di kehidupan yang cuma satu kali ini. Kita muliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih bisa sehat, bisa menikmati kebaikan Tuhan, kami bisa menikmati ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa tuntunan Tuhan senantiasa menolong kami. Kami percaya keselamatan yang daripada Yesus Kristus boleh terus membuat kami bersukacita. Dan kami percaya Tuhan, di kehidupan yang punya satu kesempatan ini Tuhan, kami bisa menjadi dampak dan berkat bagi sesama kami. Kami percaya ada kuasa yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Tuhan yang berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi kami menjalani kehidupan ini dan jadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you teman-teman. Mari sama-sama kita menutup persekutuan kita pagi hari ini, dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin.